di Free Fire World Series 2021 Singapore with Miravalda. Dan ada partner gue juga, Baby Ambo. Ya, tentunya kita sudah menjalani sampai dengan 2 rangkaian game. Dimana tadi bisa gue bilang gue sangat respect dengan perwakilan Indonesia, yaitu First Rider. Ayo, suarakan semangat kalian tentunya di kolom komentar #FFIndo Bersatu. Itu dia yang dimana First Rider mulai nge-up lagi performance-nya, mulai muncul lagi, udah panas sepertinya. Karena walaupun dia mendapatkan rank 4, tapi untuk poin kill-nya tuh cukup banyak, Ra. Betul. Dan sebenarnya tadi ada yang menarik juga sih. Ternyata tadi sempat dibahas juga kalau misalnya ternyata dari First Rider itu memang memiliki banyak banget pola untuk drop point itu sendiri. Tadi sempat gua kilas juga dari posisi Kalahari yang paling terakhir. Biasanya kita tahu kalau misalnya First Rider itu turunnya di Bayfront atau bahkan di Desap. Tadi sempat kita lihat ada pembagian Cening, ada 2 di posisi foundation, kemudian Refinery atas juga ada pembagian spot 2-2. Dan Sam gue sweet ketika kita berbicara di match pertama ya dari Bermuda, biasanya kita tahu First Rider selalu turun di Bima Sakti Trip, tapi sekarang Sentosa. Ini kayak First Rider itu sudah mencoba untuk mencari meta barunya dia ya, walaupun kita udah tahu gameplaynya First Rider itu lumayan kuat banget defense-nya untuk di akhir zonanya bahkan, tapi dengan dia bermain di Fireworld Series 2021 ini nggak kemungkinan mereka tuh bisa aja lolos ke babak grand final. Ya, gue setuju. Memang yang diungguli dari First Rider itu sendiri adalah mereka memiliki gameplay defensif yang cukup kuat, dan terlebih dari itu juga gue sangat suka sama sikap disiplin mereka. Sudah hampir sekelas international scene juga. Dan dari First Rider itu sendiri gue belajar untuk lebih pintar dalam pembacaan rotasi. Tentunya makro game yang sangat bagus itu sendiri. Dan ngomongin tentang makro game, kita mungkin sedikit kilas lagi dari posisi drop point. Ada beberapa tim nih Bun yang ternyata tidak merubah secara skema early pace-nya atau let's say paling tipisnya kita berbicara tentang drop point. Di sini tuh gue bisa lihat kayak tim VX, kemudian tim Load, kemudian dari tim Attack All Around yang dari Thailand juga, kemudian ada HK Esport adalah salah satu atau lebih banyak tim yang bisa gue bilang sampai sekarang early-nya belum ada yang berusaha untuk ganti posisi drop point juga loh. Belum berubah berarti untuk segi drop point-nya ya. Dan kalau gue rasa di sini mungkin dari 9 tim yang bermain, mereka sudah saling mempelajari satu sama lain pastinya. Dan kenapa kalau aku bisa bilang dari First Rider mencoba untuk merubah rotasi waktu dia di Bermuda, karena kita bisa tahu untuk di Bima Saktinya sendiri itu lain. Betul. Benar. Ya, karena kalau gua rewind sedikit ya, dari major nasional setiap negaranya, nggak cuman First Rider aja yang suka turun di posisi Bima Sakti Trip. Dea yang beberapa kali juga tadi masuk top 3 bahkan sampai Buya. Dia perwakilan dari Arab, dia adalah convert untuk drop point early-nya itu pertama di Bima Sakti Trip, kemudian ada satu lagi dari Attack All Around-nya Thailand. Itu biasanya nih mereka turunnya di posisi Bima Sakti Trip, dan kebetulan tadi juga turunnya di Bima Sakti, kemudian dia ngambil kaleng rotasi cepat biasanya ke arah CP, dan kalau enggak dia ke arah atas sedikit. Jadi memang mungkin di sini gue suka skema First Rider untuk all in objektif ke arah posisi placement dengan ngedodge beberapa tim yang memang pace drop point-nya itu sudah lumayan kebaca ya. Benar, apalagi kalau efisiensi dari seorang First Rider yang dimana dia mencoba untuk looting cepat, langsung gerak langsung ke area zona yang aman, bakal mencoba untuk holding position bahkan sampai ke late game-nya. Paling enggak ini so-so untuk First Rider. Mungkin mereka masih belum perform waktu di match pertama, tapi dia sudah membuktikan untuk di match keduanya, dimana kalau kita lihat untuk dari meta dia mencoba untuk turun dari drop zone-nya dari First Rider yang kita bisa lihat tadi sudah dibagi 2-2. Dan gue rasa dari awal yang gue ingat dari First Rider itu dia nggak jauh-jauh dari Refinery yang dimana 2 orang itu sudah mengamankan Refinery-nya sendiri. Ya, dia naruh di posisi Refinery atas, makanya ketika dia naruh 2 orang di foundation, cepet banget dari teman-teman foundationnya untuk langsung rotasi ke bawah. Dia dapat spot yang enak tadi ya, kalau kita celah sedikit di posisi Kalahari. Tapi mungkin match ketiga Purgatory kita bisa sedikit bahas karena ini cukup menarik juga. Ada beberapa drop point yang bisa gue bilang akan bertabrakan nih, dan gue penasaran siapa yang akhirnya decide untuk mengalah, karena dari tim Rusia atau dari Singularity itu biasanya turun di mode host juga. Dan ngomongin tentang mode host itu nggak cuman mereka aja, ada Dea dari Arab, dia juga sama turun di mode host. Masih ada HK Esport juga yang suka membagi pembagian posisi satu orang di mode host, sisanya itu adalah di atas field yang menuju mode host.
Berarti kemungkinan tuh akan banyak tim-tim yang bakal bermain di area atas. Bisa jadi, Bisa atau jadi. mereka karena tahu hal tersebut akan terjadi, makanya langsung decide untuk spread out begitu aja. Tapi ya, kita langsung pertikan saja Survivor. Apakah kira-kira bakal terjadi satu skema yang sama atau justru di sini First Rider menjadi salah satu tim perwakilan Indonesia yang menuju buyah di game ketiga? Jangan lupa langsung dirame tentunya hashtag FFIndo bersatu. Yap, ini dia, dan sepertinya di area atas ya ada tim dari Lot, perwakilan dari Brazil yang sudah mendapatkan buyah di match pertamanya. Dan kita bakal lihat gimana First Rider bakal mencoba turun ke area Lambermill kalau gue lihat-lihat dari gerak-gerik dia ya. Dan gue rasa di sini 9 tim 36 yang alive, kita bakal masuk ke batch ketiga di Free Fire World Series 2021 Singapura. Yes, ini dia First Rider seperti yang tadi lo sempat shout out juga, dia turun di posisi Lambermill. This is the first time gua, atau lebih tepatnya kita ngelihat lagi First Rider kembali ke arah komposisi comfort drop point mereka. Mereka sempat bermain di posisi Lambermill juga, menjadi salah satu best priority drop untuk di FFDM kemarin. Tapi kita bakal lihat kali ini apakah bakal sama buah hasil yang diberikan teman-teman First Rider perwakilan Indonesia kali ini. Tapi ya, kita geser dulu karena ternyata masih bermain di campsite. Ya, campsite yang menjadi salah satu posisi comfort juga. Tapi ini Lot nih, Lot yang ternyata butuh banget kita perhatikan di game pertamanya yang benar-benar gila. Belasan kill juga berhasil di hover. Dan tapi siapa yang gak nyangka nggak sih? I mean, ini perwakilan dari Brazil, coy. Ya, di mana Brazil tuh juga salah satu kiblat dari Free Fire juga. Betul. Tapi kita bakal lihat dulu di mana ada teman-teman dari SNG ya. Di sini ada Mers yang mencoba untuk looting, dan gua rasa ini masih kita bisa berbicara ini hanya 9 tim yang bermain, Ra. Dan dari luasnya Purgatory yang kita tahu banyak banget drop zone yang bisa dimainkan. Ini pasti untuk zona pertama, gak akan ada yang langsung bergesekan. Betul. Dan seperti yang gue bilang, ternyata dari posisi Singularity sendiri dia decide untuk ngasih satu warna baru juga dari posisi drop point. Biasanya dia turun di mode house seperti yang gue bilang juga, atau kadang di Brasilia, tergantung ya, karena Singularity ini nih itu nggak secara total membawa tim asli mereka. Jadi mereka tuh akuisisi di sini, Bun. Oh gitu ya? Iya, mereka akuisisi dari 2 tim, yaitu dari tim CIS sama PS1X1. Jadi itu yang bikin mungkin dari skema drop point mereka jauh lebih berwarna juga. Walaupun begitu, sebenarnya sehari ini mereka memainkan 2 player inti mereka, yaitu dari Nezal sama Moskin. Itu adalah pemain asli dari Singularity yang akhirnya di-balance sama Mers dan juga K-Drop yang masing-masing dari pemain CHR. Ya, itu dia ya, ternyata detail banget insight dari Rafada luar biasa. Tapi kita bakal lihat dulu, Mbak, di mana teman-teman dari NVG yang dia bakal mencoba untuk langsung attack di depan aja. Ada attack around yang sudah mencoba untuk membuka fight-nya, Ra. Itu dia, di mana masih berusaha untuk memberikan tapping sedikit aja. Perwakilan dari Thailand kali ini masih bisa gue bilang cukup terseok-seok ya, karena dari game pertama dia lumayan ada di bottom table, di game kedua juga masih belum shining. Sekarang waktunya mereka udah nggak boleh terlalu lama tes air juga. Thailand yang diwakili oleh Attack Around harus segera menunjukkan dan mengejar secara poin kill itu sendiri. Ya, kalau gue rasa ini kayak populer banget nggak sih bukan Lamber 4G ya, ternyata di sini yang ada 2 tim dan bener aja di tapping. Itu dia, dimana ternyata seorang Bruno langsung berhasil mendapatkan 1 knock begitu saja. Apakah bakal langsung knock? Sedikit lagi. Dan yes, itu dia Bruno dengan kill pertamanya menjadi salah satu perwakilan dan juga angin segar untuk Thailand. Kita lihat lagi tentunya di mana Singapura masih cukup berdarah-darah. Ada K-Drop yang berusaha untuk 1v1 dari sebelah kiri juga menerima cukup banyak damage, masih bisa sedikit reload tentunya. Dan ada 1 orang yang berusaha untuk backup dari posisi belakang, tapi di sisi lain juga yes, ternyata New Gang juga harus dipulangkan begitu aja menjadi tim pertama yang back to the lobby. Masih bersama dengan Moskip tentunya, sedikit lagi dan critical damage langsung dikeluarkan begitu saja. Sudah ada pop-up glow juga, gulung-gulung gaming, dan cukup sulit sangat ke pressure turning back point yang berhasil dimainkan. Dan Caramel the last man standing, this is really hard. Dan ternyata Nezal masih berusaha untuk juga memberikan 1, 2, bahkan 3 puni-puni peluru. Tapi apakah masih bisa selamat? Sementara masih bisa kabur benar aja seorang Caramel di sini. Iya, dimana dari Caramel sendiri tuh masih looting ini cukup
kurang banget ya, dia nggak mempunyai face, dia nggak mempunyai glue wall juga, dia bakal cabut aja. Mengingat ini masih pertama banget, zona aja masih belum keluar, masih 3 detik lagi kita bakal melihat untuk zonanya. Dan gua rasa ini predik gua salah, yang dimana harus yang gua kira untuk Purgatory sendiri itu bakal tidak ada namanya fight early. Ternyata sudah ada satu tim yang harus tereliminasi, ada Hill Gang yang akan di posisi ke-9, dan tadi tersisa last man standing juga dari Attack Around. Dan gua rasa ini pasti bakal susah banget untuk Attack Around mencoba untuk shining kembali. Kita mengingat di match pertamanya dia belum perform, di match keduanya juga begitu. Di match ketiga ini bakal chaos banget. Ya, dan New Gang, perwakilan dari Singapura ternyata ya yang harus dipulangkan. Tapi kalau kita berbicara tentang track record dari Singapura tim, memang mereka masih cukup baru ya untuk di scene Free Fire itu sendiri. Kalau kita bandingkan sama tim-tim lain yang memang sudah dari 2009 dan tapi nggak masalah dari itu. Nah, ini gue sangat unexpected sebenarnya sama Dea, perwakilan dari tim Arab kali ini yang ternyata cukup shining betul, dan beberapa kali juga bahkan berhasil mendapatkan buy ya di game kedua, which is really good juga tentunya. Iya, dimana tadi Veda lumayan perform banget ya, dia udah mendapatkan buyanya, walaupun killnya juga tidak sebanyak dari teman-teman First Raider yang memang mereka tuh masih di rank 4 dari di match pertama dan juga di match kedua. Tapi nggak apa-apa, ini ada 3 tim yang akan melangkah ke babak grand final, dimana semoga aja Survivor ada di rumah dan dimanapun kalian berada, kita sama-sama mendoakan untuk teman-teman First Rider Brava mencoba untuk lolos dan menyusul teman-teman dari EVOS Divine. Yes, tadi sempat kita shout out juga dari posisi God's Plan ya, kita udah dapat POV-nya yang mungkin sebentar lagi bakal bersinggungan sama Dea. Ngomongin tentang God's Plan, ini menarik karena ternyata Karma menghilangkan nama God-nya sendiri. Awalnya namanya God Karma, ketika dia masih bergabung menjadi tim Infinius dan akhirnya mendapat posisi ketiga tahun 2020, tapi ternyata sekarang dia menghilangkan nama Tuhannya, padahal nama timnya God's Plan. God's Plan. Kenapa itu ya? Ya fun fact aja sih. Wah, luar biasa sih informasi dari seorang Rara ya, walaupun dengan nick aja itu bisa didapat oleh Rara. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini seperti First Rider yang basically ketika dia ngambil drop point yang cukup jauh, dia mengejarnya harus banget menggunakan kaleng. Kenapa kalian harus tahu investasi kaleng? Karena memang mau nggak mau mereka harus langsung ngejar posisi yang ketinggalan dari kompon itu sendiri. Nah, ini seperti yang tadi baru gue bahas, di mana First Rider karena pakai kaleng gak langsung ke sigap atau ke snipe begitu aja. Tapi yes, ternyata First Rider masih pengen mencoba peruntungan mereka, langsung turun masih dengan Darko, jarak jauhnya pressure sedikit, tapi di arah depan ternyata masih ada Joker juga yang lumayan berdarah-darah. Ini dia VX 1v1 yang bakal kita lihat, 24-20 damage sudah keluar dan critical. Oh my god, Joker di sini langsung cukup berdarah-darah. Gua harap masih bisa di revive karena Indonesia sudah mulai memanas di perawalan zona pertama tentunya, Bun. Iya, di mana di sini Kapten Darko masih mencoba untuk vision ke arah depannya, sedangkan dari masing-masing personal dari First Rider bakal mencoba untuk mundur dulu, mencoba untuk break dulu, dan gue rasa dari VX bakal mencoba untuk langsung majuin teman-teman dari perwakilan Indonesia. Ini dia Portugal yang akan membutuhkan langsung pergerakan teman-teman kita dari Indonesia. First Rider kali ini langsung dipaksa dipukul mundur begitu saja. Ada suara beberapa Granta sebenarnya sudah di-found, tapi ternyata Souza lumayan cukup tertinggal. Ada smoke juga dari posisi sebelah kanan. Souza posisinya sudah tidak enak lagi. Apakah Souza kali ini bakal menjadi satu orang yang harus ke pick off duluan? Kita masih lihat tentunya di mana First Rider masih berusaha untuk mengulur waktu sembari mencari posisi lebih enak lagi. And this is really good. Ombak in the right time juga, dia langsung menggunakan satu tambahan itu ya, UFI like. UAV like. Yes, ini bener banget ya, dimana keputusan yang bijak, mengingat masih ada satu tim yang berhadapan dengan dia. Dia mencoba untuk mencari informasi, dan gue rasa di sini ada Joker yang mencoba untuk nge-tap arah depan. Kita lihat dulu, Bun, karena ternyata sudah ada strip yang dibuka oleh seorang Ombak tentunya, tapi masih berusaha untuk berlindung di dalam tenda. Ini dia perwakilan dari Portugal, tentunya Eropa dari Ombak, masih berusaha untuk menabrak Ombak, dan ternyata Ombak harus ditumbangkan begitu aja. Darko yang langsung menjadi backup support, racing ke arah depan juga berhasil mendapatkan satu knock, and begitu saja, dan Souza dan First Rider langsung meratakan begitu aja. Ini dia bos taringnya Indonesia. Wah, luar biasa, 4 kill dikantongi tanpa terculik satu pun. First Rider mulai unjuk gigi lagi, walaupun tadi sempat dipukul mundur
dulu, tapi nggak apa-apa. Dari teman-teman First Rider ada satu orang yang mencoba untuk menahan 4 orang dari VX, dan gue rasa kita mau beralih di mana ada God's Plan, dan ini dia ada Ninja yang harus terkena knockdown, Rara. Yes, itu dia. Ternyata Umar yang masih berusaha untuk memasang inhalernya, rasanya sedikit ke arah bawah, tapi ini posisinya sudah tidak enak juga, Bun, karena cukup open field. Tidak banyak juga pilihan obstacle yang bisa dimanfaatkan kecuali tambahan gold. Tapi kalau kita bandingin lagi, kita mirror sedikit terhadap research yang dimiliki oleh teman-teman Godspan, it's actually very rich. Jadi kalau misalnya mereka masih pengen maksa sedikit di sini untuk 1v1 terhadap teman-teman Dea, mereka masih cukup aman. Tapi kita remind lagi di posisi belakang, kita sudah lihat ternyata masih ada satu snipe yang dibuka oleh teman-teman HQ ya tadi. Yes, dimana kalau kita bisa lihat ini tersisa 7 tim aja 24 yang alive, dan gue rasa teman-teman dari Dea masih untuk mendapatkan obstacle yang masih ada komponen yang cukup aman juga di sisi lain. Anya harus terpelanggain di posisi ke-7. Oh my god, Attack on ya. Attack on Road. Kita tahu memang sebenarnya Thailand menjadi salah satu negara terkuat juga kalau kita berbicara tentang scene Free Fire itu sendiri, tapi ternyata beberapa kali bahkan sampai menuju pertengahan game, udah memasuki game 3. This is not the day for Thailand lagi, dimana attack all around sekali lagi harus bisa gue bilang cukup tusun gak sih? Yes, cukup tusun. Apalagi ini aku mau notif lagi nih, hanya 3 tim yang bakal diambil ke babak grand final. Jadi disayangkan juga untuk teman-teman dari Attack All Round, dimana untuk performan dia sampai ke match ketiga tuh masih belum kelihatan. Sedangkan ini kita tersisa 3 match lagi, yang artinya masih banyak tim-tim yang di atas All Attack Round bakal mencoba untuk nge-up lagi. Waduh, ini dia. Tapi menarik dari GDP, gue kira GDP di sini bakal mainin si Cardenas sebagai player mereka yang bisa gue bilang cukup kuat dan baru masuk tahun 2021 kemarin. Tapi ternyata mereka decide sama beberapa player lama mereka, ada Ninja, ada Omar. Omar tuh sebenarnya dulunya OMXR, cuman sekarang dia changing the name dan jadi Omar. Dan justru instead of Kanas di sini God's Plan lebih percaya terhadap Andreas untuk langsung turun menyanyi beberapa seniornya untuk mewakili FFVS kali ini ya. Ya, dimana harusnya sih dari masing-masing negara yang bermain pada malam hari ini itu berarti mereka mencoba untuk meraih, tapi yes, itu dia dimana pelontarnya sudah berhasil ngekenok satu orang aja di dalam rumah kayu juga. Artemis masih berusaha untuk memberikan satu strip, tapi ternyata cukup terhalang. Di sisi lain Hardcore langsung meninggal begitu saja, disampaikan Zarek satu orang lagi, betul. Terus JRDY di sini sebagai the last man standing. Apakah kira-kira bakal memberikan satu perlawanan? Karena ternyata dia bakal kesulitan. Apakah menjadi shutdown? Yes, ini dia. Dia tidak lagi masuk ke posisi top rider. Tapi masih ada hashtag Indonesia bersatu. Ini dia First Rider bersama dengan Umbak juga. Walaupun harus kehilangan Darko almost, tapi ternyata masih bisa di revive juga. Dia First Rider yang Mantap, mati loh. dengan 5 poin kill. Dapat satu lagi menjadi terparty yang sangat panas. Tapi First Rider langsung ditabrak lagi. Fourth party kah di sini? Ombak lumayan sulit untuk melawan V1, tapi ada Darko in the right time juga. Komunikasi yang sangat bagus. Satu shot call yang sangat bulat. Masih ada granat juga di arah dalam, tapi kita lihat juga Ombak masih pakai inhaler ke arah belakang, spam granat sedikit, and First Rider harus mengikhlaskan kedalah Joker di arah depan yang memang sudah tidak bisa tercapai ya, Bun. ya, tapi masih bisa di revive, Rara. Oh my god, First Rider sudah mengantongi 6 poin. Bahkan harus terhilang satu orang dari Amsolja, tapi nggak apa-apa. Dengan dia mencoba untuk menjadi orang ketiga atau terparty, berhasil mendapatkan pundi-pundi poin kill, which is ini fine, worth it sekali untuk teman-teman dari First Rider. Kita bakal lihat di sini tersisa 5 tim aja, 15 orang yang bakal live, di mana zona sudah mulai menyusut, dan First Rider mencoba untuk masuk ke dalam zonanya sedikit demi sedikit, Farah. Yes, unexpected banget. Gue kira tuh tadi Joker udah kayak mau di let go, tapi ternyata enggak sih. Wah, gila. Parah itu. Perhitungannya itu satu keputusan yang sangat baik dari sang kapten juga yang akhirnya decide kayak ini masih bisa kita high risk high reward, dan ternyata mereka dapat big reward hanya kehilangan satu dengan trading 6 poin kill, coy. Kalau lu lihat tadi Ombak itu mencoba untuk sabar banget, dia nge-spam granat dulu, bakal ngecoba untuk ngepredik masih ada orang nggak ya di depannya. Begitu dia sudah make sure tidak ada orang, dia majuin, dia mencoba untuk nge-revive dari Jokernya. Dia luar biasa sih, maksudnya ini permainan yang memang
Gak main-main, disiplin Wah, iya. luar biasa, konsisten banget dia. Walaupun kehilangan satu orang, dia gak mau kehilangan satu personil lagi, bahkan sampai ke late game. Iya, tapi ternyata ya bergeser dari situ Haki juga mengantongi cukup banyak poin kill. Wow. Walaupun di sini Haki sebagai fourth party ya tadi posisinya. Kita geser. Yes. Ini dia. Ternyata masih ada kedatangan dari teman-teman Brazil juga dengan load kali ini. Dan yes, obat ternyata yang harus ke knock begitu saja. Tapi finally sekali lagi Brazil di revive juga treatment gun tentunya untuk menambah pundi-pundi HP dan sudah mulai rotasi sedikit ke arah tengah di atas dan ini lumayan krusial sebenarnya secara posisi karena memang mau nggak mau mereka harus ngejar zonanya. Tapi kita lihat dulu betul lagi di mana First Rider sudah langsung open fire dan berhasil menangkap satu orang lagi. Darko sangat marah. Ini dia 7 poin kill, quadra kill juga berhasil di secure. Ya, tersampat tim 13 yang live di mana teman-teman dari First Rider sudah mendapatkan zona yang cukup enak. Masih untuk 3 orang dan gue rasa di sini dari Joker sudah melihat satu bangsanya di depan. Darko langsung situ mendapatkan satu moski dan langsung dia begitu saja dari Darko di sana. Itu dia. Rusia harus dipegang oleh tangan teman-teman Indonesia karena ternyata sekali lagi First Rider ini adalah permulaan yang sangat baik. 9 poin kill juga berhasil di-secure. Lavanya sekali lagi berhasil dibuktikan konsisten yang sangat baik. Naik terus. Jangan lupa hashtag apa? FF Indo bersatu dan ini dia kita bakal lihat teman-teman dari First Rider yang masih mencoba untuk masuk ke dalam zonanya dan gue rasa di sini masih ada lot, hati-hati lot lumayan untuk memuncak klasmen juga Rara. Itu dia dari wow, itu langsung di finish begitu saja 10 poin kill secara bulat. Tapi di sisi lain di notification kill kita juga lihat ada loot yang sebenarnya masih berusaha untuk memerangi God's Plan. Tapi Darko berusaha untuk mencari sisi kosong tersebut dan yes masih lumayan di respect untuk langsung turun lagi ke arah belakang objektif. Kalau kita lihat di DP langsung dipulangkan di posisi ketiga ini udah tinggal 1v1 Los Brazil versus Indonesia. Dan kita lihat Darko masih berusaha memberikan backup support. Apakah Indonesia bakal buya? Kita lihat dan Indonesia. Rider Bravo FF Indo bersatu finally buya untuk di match ketiga kita. Ini dia. Wow, dengan pencapaian poin kill yang banyak banget luar biasa Kapten Darko kita dengan snipernya. Wah, jelasin gue standing nge-post banget. Gue hampir nangis pun. Seberapa emosional ya gue melihat di mana Indonesia. It's really good. Oh my god, almost buya. Seperti yang tadi sempat kita lihat juga di match pertama. Mereka harus masuk sampai dengan posisi top 4. Kemudian akhirnya di match kedua juga melakukan sebuah posisi standing yang sama di posisi 4. Tapi poin kill yang terus naik.